saya akan menjelaskan soal dari soal responsi, di mana saya akan menjelaskan soal mengenai probabilitas, marginal, dan teorema Bayes. Jadi di sini diketahui pabrik A itu memproduksi 30% komponen dengan cacat 2%. Sementara pabrik B itu memproduksi 45 komponen dengan cacat sebesar 3% dan pabrik C memproduksi 25% komponen dengan cacat 2%. Kemudian dari soal ditanyakan berapakah probabilitas komponen yang mengalami cacat, dan kemudian yang B, jika sebuah komponen cacat, berapa probabilitas komponen tersebut berasal dari pabrik yang B. Maka di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor pertama dahulu, yaitu berapa probabilitas komponen yang mengalami cacat, atau di sini kita diminta untuk mencari suatu peluang yang cacat. Seperti yang kita ketahui, peluang A ini adalah 0,3, peluang yang B adalah 0,45, peluang C adalah 0,25, dan kemudian peluang cacat masing-masing pabrik ini adalah untuk yang A 0,02, untuk yang B 0,03, dan untuk yang C adalah 0,02. Lantas, cara menjawabnya adalah jika diminta peluang cacat, maka kita langsung tuliskan yaitu peluang cacat dari masing-masing pabrik, yaitu peluang cacat A, B, dan C. Kemudian akan kita kalikan dengan masing-masing peluang dari pabrik itu sendiri, yaitu peluang cacat A dikalikan oleh peluang A ditambah peluang cacat B dikalikan oleh peluang B, kemudian ditambah peluang cacat C dikalikan oleh peluang C. Nah, di sini kita memperoleh angkanya adalah 0,02 dikalikan oleh 0,3 ditambah oleh 0,03 dikalikan oleh 0,45. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi dengan 0,02 dikalikan oleh 0,25. Jika kita kalkulasikan, totalnya adalah 0,0245, atau peluang cacat itu sendiri adalah 2,45%. Maka peluang cacat keseluruhan adalah 2,45%. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini, untuk pertanyaan kedua adalah jika sebuah komponen cacat, berapa probabilitas komponen tersebut berasal dari komponen cacat, yaitu pabrik B. Nah, untuk pertanyaan yang diminta di sini adalah peluang B yang cacat. Lalu kita jabarkan lagi rumusnya, maka peluang cacat B dikalikan oleh peluang B, kemudian kita bagi dengan peluang cacat keseluruhan. Nah, di sini dari soal sebelumnya kita mengetahui bahwa peluang cacat dari B itu sendiri adalah 0,03. Kemudian akan kita kalikan dari peluang yang B, yaitu 0,45. Setelah itu kita bagikan dengan peluang cacat keseluruhan. Untuk peluang cacat keseluruhan dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh 0,0245. Kita langsung saja tulis di bawahnya. Maka hasilnya adalah 0,551, atau akan menghasilkan peluang sebesar 55,1% adalah komponen cacat berasal dari pabrik B. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas pada soal nomor 2, di mana soal nomor 2 di sini kita mengetahui bahwa karyawan produksi dan juga karyawan administrasi yang memilih daring dan tatap muka. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa karyawan produksi yang memilih daring itu ada sekitar 150 orang. Kemudian yang memilih tatap muka ada 250 orang. Jika kita total, karyawan produksi adalah 400 orang. Kemudian yang kedua adalah administrasi. Dari karyawan administrasi yang memilih daring ada 300 orang. Kemudian yang memilih tatap muka ada 100 orang. Jika kita total, karyawan administrasi berjumlah 400. Kemudian, total yang memilih daring ini sendiri adalah 450 orang, dan yang memilih tatap muka ada 350 orang. Jika kita total dari karyawan produksi dan juga administrasi adalah 800. Kemudian, untuk pertanyaan yang pertama, di sini ditanyakan adalah peluang karyawan yang memilih daring atau PD, di mana peluang karyawan ketika dipilih secara acak, berapakah probabilitas yang kemungkinan terjadi untuk memilih daring? Di sini bisa langsung kita tuliskan PA sama dengan NA per NS. Jika itu peluang karyawan yang memilih daring,
Maka kita harus tahu kejadian karyawan yang memilih daring totalnya ada. Di sini kita ketahui bahwa total karyawan produksi dan administrasi yang memilih daring adalah 450 orang. Kemudian kita bagi dengan semestanya atau keseluruhan karyawannya berjumlah 800 orang. Kemudian kita bagi, hasilnya menghasilkan 0,5625 atau 56,25%. Nah, di sini kita sudah mendapatkan peluang karyawan yang memilih daring adalah 56,25% dari keseluruhan karyawan. Soal nomor 2 dan pertanyaan kedua, di sini ditanyakan, berapakah probabilitas karyawan yang memilih pelatihan secara tatap muka dan berasal dari departemen produksi? Nah, di sini kita mengetahui bahwa terdapat karyawan produksi yang memilih pelatihan tatap muka. Di sini terdapat 250 orang karyawan dari total 350 orang karyawan yang memilih pelatihan secara tatap muka. Maka, di sini kita akan menggunakan rumus untuk probabilitas bersyarat, di mana peluang yang kejadian saling beririsan akan dibagi dengan peluang dari keseluruhan kejadian tersebut. Untuk kasus ini, kita akan memasukkan dari total karyawan di departemen produksi yang memilih pelatihan secara tatap muka, yaitu terdapat 250 orang. Kemudian akan kita bagi dengan keseluruhan karyawan yang memilih pelatihan secara tatap muka, yaitu terdapat 350 orang. Maka, jika kita bagi, ini akan menghasilkan hasil 25/35 atau 5/7. Jika kita sederhanakan lagi, ini nilainya adalah 0,7143 atau bernilai 71,43% karyawan yang memilih pelatihan tatap muka dan berasal dari departemen produksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaan ketiga menanyakan probabilitas karyawan administrasi yang akan memilih daring. Masih sama seperti soal sebelumnya, ini menggunakan probabilitas bersyarat. Nah, di sini saya memasukkan rumus peluang dari karyawan administrasi yang akan memilih daring. Maka kita menggunakan bahwa dari pembilang ini karyawan administrasi yang memilih daring itu ada sebanyak 300 karyawan. Lalu kita bagi dengan keseluruhan jumlah karyawan administrasi, yaitu sebanyak 400 karyawan. Maka kita di sini akan membagikan dan hasilnya adalah 3/4 atau 0,75%. 0,75, mohon maaf. Jika kita sederhanakan lagi, maka ia akan menjadi 75% karyawan dari administrasi yang memilih untuk melakukan pelatihan secara daring. Terima kasih. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu bagian yang keempat. Di sini ditanyakan apakah ada hubungan antar departemen dalam preferensi pemilihan metode pelatihan. Seperti yang kita ketahui dari hasil perhitungan sebelumnya, itu menunjukkan hasil yang saling berbeda-beda dan keterikatan yang saling berbeda-beda. Di sini maka jawabannya adalah tidak berhubungan atau independen. Nah, jika tidak ada hubungan, maka seharusnya peluang D dalam P, yaitu peluang D sama dengan peluang D dalam A. Di mana dari hasil perhitungan yang sebelumnya kita mendapatkan peluang dari D dalam P adalah 37,5% dan peluang D adalah 56,25% dan peluang D dalam A adalah 75%. Maka di sini tidak terdapat hubungan antara departemen karyawan dengan preferensi pemilihan metode pelatihan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.